namun fenomena Jawa tak bisa dilihat dengan cara demikian. Candi yang masih tegak berdiri, situs yang didapati dengan berbagai ciri khas yang berbeda. Adalah fakta bahwa ada dua agama besar yang hidup bersamaan, namun pemahaman mengenai fakta adanya dua agama yang berdampingan ini, sering disalahartikan sebagai kompetisi atau perebutan pengaruh dua agama besar tersebut. Pola akademis Barat selalu menganalisa dengan perspektif konflik. Selalu dianalisa adanya dua kekuatan yang saling berebut pengaruh. Dalam penemuan-penemuan candi kuno di Nusantara ini, ada sebagian yang kala itu menimbulkan berbagai konflik, yang seolah membeda-bedakan kesatuan Nusantara, dalam berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Candi-candi yang masih tegak berdiri, candi-candi yang bermunculan di Nusantara ini, memiliki corak khas yang berbeda-beda. Seperti motif candi, atap candi, badan candi, teras candi, relung-relung candi, arca, relief, antefik, prasasti, ukiran-ukiran candi, yang tentunya berbeda dan ada yang hampir mirip, bahkan sama corak, namun beda besar dan ketinggian saja, dan tentunya candi-candi itu memiliki kegunaan sendiri-sendiri, kebanyakan sebagai tempat sembahyang keagamaan agama Hindu dan Buddha. Candi-candi tersebut memiliki perbedaan yang khas, yaitu khas candi Hindu dan khas candi Buddha, dan bahkan ada perpaduan di antara kedua ciri khas Hindu dan Buddha. Perpaduan tersebutlah yang menjadi fakta, bahwa pada masa itu toleransi umat beragama telah berkembang. Hindu dan Buddha banyak meninggalkan sejarah berupa bangunan candi, prasasti, arca dan bangunan sejarah lainnya, dan tidak lupa berbagai macam kisah sejarah lainnya yang tentunya terbalut oleh misteri. Keseluruhan candi yang tegak berdiri, situs-situs yang diketemukan dengan berbagai ciri khas masing-masing, adalah fakta bahwa ada dua agama besar yang hidup bersamaan. Namun pemahaman mengenai fakta adanya dua agama yang berdampingan ini, sering disalahartikan sebagai kompetisi atau perebutan pengaruh dua agama besar tersebut. Pola akademis Barat selalu menganalisa dengan perspektif konflik, selalu dianalisa adanya dua kekuatan yang saling berebut pengaruh. Namun fenomena Jawa tak bisa dilihat dengan cara demikian. Temuan candi kuno di Dusun Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang seperti menelanjangi kegagalan logika berpikir budaya Barat dalam memahami kebudayaan Jawa. Candi kuno di Mantingan diduga sebagai petirtaan, yang menjadi tempat pembersihan diri sebelum masuk ke candi untuk melaksanakan persembahyangan. Candi kuno di Mantingan kini menjadi kolam salah satu warga di perkampungan tersebut. Tak jauh dari Candi Mantingan itu, ternyata ada sebuah kompleks candi kecil, yaitu Candi Losari. Pernah timbul pertentangan Buddha dan Hindu pada masanya, disebabkan karena di Magelang ada candi fenomenal, yaitu Candi Borobudur, namun di sekeliling Candi Borobudur bertebaran candi-candi bercorak Hindu Siwa. Analoginya demikian, di ibu kota Jakarta ada Masjid Megah berdiri, tetapi di sekelilingnya bertebaran gereja-gereja. Apakah bisa dibilang Jakarta itu adalah ibu kota negara Islam? Tentunya tidak. Jadi untuk memahami sebaran candi kuno yang berbeda corak ini perlu pendekatan lain, bukan pertentangan. Sebagai bentuk satu kesatuan Nusantara para leluhur kita. Candi Losari dan temuan candi kuno di Dusun Mantingan bahwa saat itu Kerajaan Mataram kuno, pada masa pemerintahan Rakai Sumba, berakhir dengan tiba-tiba, yang disebabkan letusan Gunung Merapi yang dahsyat. Erupsi tersebut diduga pada tahun 1006 Masehi silam. Akibat letusan gunung tersebut, daerah di sekitar terkena lahar dingin, sehingga permukaan tanah semakin tinggi dan mengubur situs Candi Losari. Upaya penggalian dilakukan mulai tanggal 8 Januari hingga tanggal 1 Februari tahun 2007. Balai Arkeologi Yogyakarta bekerja sama dengan jurusan Arkeologi UGM, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah, dan Balai Pengembangan Penyelidikan Teknologi Kegunung Apian. Struktur candi tersebut relatif utuh pada bagian tubuh hingga puncak candi. Penggalian hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan tanah, Candi Losari diperkirakan tegak berdiri pada abad ke-9 sampai 10 Masehi.
Candi Losari memiliki 4 candi, 1 candi induk dan 3 candi perwara. Di setiap sisi arah mata angin pada candi induk tersebut ada 2 pahatan arca, yang mengapit relung-relung tempat arca. Sepanjang dinding candi terdapat hiasan ukiran bermotif, tumbuhan, bunga, dan berbentuk sulur-suluran yang ukirannya relatif masih utuh. Ukiran tersebut sangat jelas dan pola goresan pahatannya yang halus dan bernilai seni tinggi. Sedangkan 3 candi perwara berukuran lebih kecil dari candi induk. Ketiga candi perwara memiliki 1 relung menghadap candi induk. Atap candi perwara berhiaskan kepala Mahakala yang mempunyai taring dan berambut gimbal, dengan ukirannya yang masih utuh, meskipun banyak yang tidak tersusun dan berupa reruntuhan. Dinding candi berhiaskan ukiran bermotif tumbuh-tumbuhan, pahatan sulur-suluran, dan ukirannya relatif masih utuh. Tinggi candi ini kira-kira 3 meter, menghadap ke arah barat laut. Batu candi berjenis batu andesit, yang diperkirakan berasal dari batu-batu Gunung Merapi. Banyak sebaran candi di sekitar Candi Borobudur yang bercorak Buddha dan Hindu. Candi-candi pada masa ini menjadi tempat sembahyang dan perziarahan, sehingga memunculkan berbagai sudut pandang berbeda, dengan yang berkembang di dunia akademik yang selalu menempatkan konflik. Cara membaca fenomena ini bukan dengan cara saling mempertentangkan, namun pendekatan sebagai bentuk satu kesatuan Nusantara yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selama ini prasasti selalu dijadikan rujukan awal untuk mencari atau mempelajari sebuah situs. Memahami Candi Borobudur, bahwa candi ini berpijak dasar pada manusia, artinya pembentukan moralitas ke dalam diri manusia melalui meditasi. Pola ritualnya disebut pradaksina, yakni memutar searah jarum jam, artinya gerakan ke dalam diri manusia. Pembentukan moral atau akhlak itu khas dengan Buddha. Akhlak merupakan Siddhartha itu sendiri. Candi yang bercorak Hindu Siwa memiliki ritual prasyawiya atau berlawanan arah jarum jam. Ini seperti tawaf yang memutar keluar, atau naik, yaitu menuju Sang Pencipta, atau ajaran tentang keilahian. Jadi sangat sempurna 2 paket ajaran tersebut, suatu pembentukan moral pada diri manusianya melalui Buddhis dan penghayatan ilahiyah dari Hindu Siwa. Dalam keyakinan Jawa adalah manunggal ingsun dengan Gusti. Candi Losari dan Candi di Mantingan adalah 2 dari deretan situs-situs kuno di wilayah Magelang. Nyaris setiap desa memiliki situs bersejarah, yang tidak seluruhnya bisa segera diekskavasi untuk dilindungi. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai anak cucu leluhur Nusantara, yang melestarikan kearifan budaya lokal kita. Salam bersejarah, salam satu Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu.